Kamarudin Simanjuntak ungkap skandal Mabes Polri. Saya dikirim utusan untuk tutup kasus Brigadir J. Ratusan miliar saja saya tolak. Mereka tertutup. Hal yang sederhana aja kita tanya, bajunya sudah di mana sekarang? Tidak ada yang berani jawab. Padahal saya katakan, ini kan sudah dinonaktifkan Bapak Ferdi Sambo baik dari Kadif Propam maupun dari Kasatgas Khusus. Kenapa kalian masih takut? Jawab saja. Ini kan Presiden sudah menyatakan buka seterang-terangnya. Konstitusi menyatakan buka, undang-undang menyatakan buka. Kenapa masih takut? Tapi tadi mereka bilang di tingkat perwira menengah mengatakan baiknya abang surati aja lah ke kabar reskrim. Ya sudah, kita surati, nanti menanyakan itu. Kamarudin membuka tirai skandal Mabes Polri yang menurutnya berupaya menutupi kasus ini. Sejumlah polisi yang tak ia sebutkan nama dan pangkatnya datang untuk membujuk dirinya dan keluarga Brigadir J agar kasus berdarah di rumah Ferdi Sambo dihentikan. Ya, bayangkan ya, berarti uangnya itu dari mana? Ada sponsornya? Yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah mengirim utusan-utusan bernegosiasi dengan saya. Saya sudah katakan 2011 putusan presiden aja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak 2011 ketika saya membuka Wisma Atlet yang berambat kepada Hambalang, Alkes, IKTP dan lainnya itu. Oleh karena itu jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepada saya, karena saya tidak tergoda dengan uang dan tidak tergoda dengan kekuasaan. Amin. Saya hanya tergoda memperbaiki institusi kepolisian dan memperbaiki negara ini, karena saya punya kepentingan melanjutkan amanah daripada opung saya, karena opung saya dulu sama ayah saya ditangkap Belanda sama Jepang ketika mempertahankan negara ini. Itu juga yang selalu berulang kali saya ucapkan kepada Putri Soekarno, karena saya bersahabat sama dia sampai meninggal. Kita punya kewajiban moral memperbaiki negara ini sebagai kita pendiri negara ini. Jadi jangan selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan cara-cara suap dan atau cara-cara perbuatan melawan hukum. Kepentingan saya tidak ada yang lain. Saya mau melihat negara ini bagus. Banyak peluru yang sudah disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak. Kalau kita tidak mengenal dia, ya mungkin kita berpikir dia bluffing. Saya pun juga berpikir demikian di awal ya. Tapi setelah interview langsung, saya lihat mudah-mudahan saya tidak keliru, ada kesungguhan dia untuk betul-betul menguak kasus ini ya, dengan motif apapun itu soal lain. Tapi keseriusan itu sangat luar biasa bahkan saya katakan, bagaimana dia berkorban ya, tidak hanya tenaga tapi juga finansial sendiri. Kita tahu bahwa tentu saja keluarga Brigadir J tidak akan mampu membayar lawyer sekelas Kamarudin Simanjuntak. Perjalanan dari Jakarta, Jambi ke tempat di Sungai Bahar bolak-balik itu saja tidak mudah dan tidak murah ya. Jadi priceless ini lawyer untuk kasus Brigadir J ini ya. Kamarudin Simanjuntak ungkap skandal Mabes Polri. Saya dikirim utusan untuk tutup kasus Brigadir J. Ratusan miliar saja saya tolak. Kabar mengejutkan datang dari pengacara keluarga Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di tengah perhatian serius publik terhadap kasus ini, ia mengaku didatangi oleh beberapa utusan dari Mabes Polri. Kamarudin membuka tirai skandal Mabes Polri yang menurutnya berupaya menutupi kasus ini. Sejumlah polisi yang tak ia sebutkan namanya dan pangkatnya datang untuk membujuk dirinya dan keluarga Brigadir J agar kasus berdarah di rumah Ferdi Sambo dihentikan. Yang dilakukan Mabes Polri adalah mengirimkan utusan-utusan untuk bernegosiasi dengan saya, kata Kamarudin dalam sebuah video yang viral di media sosial TikTok, dikutip Kamis 4 Agustus 2022. Kamarudin menegaskan dirinya tidak akan pernah menerima suap seberapa besar nominalnya. Dahulu ia menceritakan pihaknya pernah didatangi utusan presiden hingga polisi saat tengah mengusut kasus megakorupsi Wisma Atlet Hambalang. Tahun 2011 saya sudah katakan utusan presiden saja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak ketika saya membuka kasus Wisma Atlet yang merembet ke Hambalang dan yang lainnya itu, ungkapnya.
Oleh sebab itu, Kamarudin mengingatkan kepada Mabes Polri untuk jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepadanya. Karena saya tidak tergoda dengan uang dan kekuasaan, tegas dia. Alih-alih tergoda, Kamarudin justru ingin memperbaiki institusi kepolisian dan negara ini dari bahaya suap menyuap dan hal-hal yang melanggar hukum. Kita punya kewajiban moral untuk memperbaiki negara ini, tandasnya. Hingga kini Mabes Polri belum memberikan tanggapan apapun terkait pernyataan Kamarudin tersebut. Sempat didatangi pihak-pihak yang diketahui utusan Mabes Polri untuk menawarinya sejumlah uang agar kasus penembakan di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo ini ditutup. Pengakuan Kamarudin Simanjuntak mengejutkan banyak pihak. Yang dilakukan Mabes Polri adalah mengirim utusan-utusan untuk bernegosiasi dengan saya, ujar Purnawirawan Perwira Tinggi TNI AD itu dalam sebuah video yang viral di media sosial TikTok dikutip Rabu 3 Agustus. Pengakuan mengejutkan itu diungkapkan penasihat hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Dia menguak sejumlah skandal Mabes Polri yang mencoba menutup kasus pembunuhan ini. Kamarudin mengatakan dirinya tidak akan pernah menerima suap seberapa besar nominalnya. Dahulu, kata dia, pihaknya pernah didatangi utusan presiden hingga polisi saat tengah mengusut kasus mega korupsi Wisma Atlet Hambalang. Tahun 2011, saya sudah katakan utusan presiden saja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak karena ketika saya membuka kasus Wisma Atlet yang merembet ke Hambalang dan yang lainnya itu, paparnya. Oleh karena dirinya memberikan peringatan kepada Mabes Polri untuk jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepadanya. Karena saya tidak tergoda dengan uang dan kekuasaan, tegasnya. Alih-alih tergoda, Kamarudin justru ingin memperbaiki institusi kepolisian dan negara ini dari bahaya suap menyuap dan hal-hal yang melanggar hukum. Kita punya kewajiban moral untuk memperbaiki negara ini, tugasnya dikutip dari fajar.co.id.